Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan al-kiram wal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali tak bosan-bosannya lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Sekian kalinya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala diberikan nikmat, imma dia nikmat iman dan Islam maupun nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Di mana dengan nikmat yang terakhir yang kami sebutkan ini, nikmat sehat dan waktu luang, tidak banyak orang yang mampu mengolah nikmat ini. Tidak banyak orang yang mau mengolah nikmat sehat dan waktu luang menjadi sebuah ketaatan kepada Allah. Mungkin orang itu diberikan nikmat Islam, diberikan nikmat iman, tapi dia tidak diberikan nikmat sehat dan waktu luang. Maka sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidaklah berkata-kata melainkan ada wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hadis yang sering sekali kami sampaikan di majelis kita ini, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat itu terlalu berharga, dan berharganya nikmat sehat itu bila mana seseorang mengidap penyakit, baru terasa mahalnya nikmat sehat. Kalau bisa diuangkan maka diuangkan. Maka tanyakan kepada mereka orang-orang kaya yang mereka mengidap penyakit mahal, yang harus datang menyeberangi lautan, yang pengobatannya tidak ada di Indonesia misalkan. Mereka ingin menukar kesehatan itu dengan pundi-pundi uang yang mereka miliki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nikmat sehat itu mahal. Dan yang kedua, waktu luang. Waktu luang. Maka salah besar
Adanya orang-orang yang mengatakan belajar itu kalau ada waktu. Belajar agama itu kalau ada waktu. Ini salah besar. Kalau sempat ustaz baru saya taklim. Ya. Seolah-olah belajar agama itu bukan prioritas. Ya. Maka kalau mindset kita belajar agama kalau sempat, maka kita rubah niat lagi. Mesti kita harus memberikan waktu kita untuk agama ini. Terlebih lagi untuk menuntut ilmu agama. Karena tidak mungkin kita bisa beragama dengan benar tanpa mengilmui sesuatu itu. Coba hari ini kita bertaubat kepada Allah dari maksiat, dari kelalaian kita selama ini. Terhitung dari usia baligh, tahu-tahu kita taubat. Apakah dengan tiba-tiba kita langsung bisa mengerjakan amal soleh yang Allah telah syariatkan kepada kita? Tidak bisa. Mesti dipelajari. Mesti dipelajari. Kalau mungkin tentang bagian bacaan solat mungkin pernah kita pelajari, tapi mesti kita ulang. Karena sudah berapa lama, berapa tahun kita tinggalkan ibadah solat itu. Atau jangan-jangan kita mempelajari bacaan solat yang tidak dituntunkan, tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Imam Bukhari rahimahullah dengan tegas menyebutkan, bahkan menulis dalam kitab beliau, babul ilmi qablal qaul wal amal. Bab pentingnya mengilmui, pentingnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Penting. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita mampu mengolah nikmat ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam kerinduan kita semoga Allah tabaraka wa taala menyampaikan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal ikhwani kiram, ikhwanil kiram wal akhwati al karimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kedua pembahasan tentang keutamaan atau fadilah dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maka kalau kita berbicara mengenai seorang terbaik setelah para anbiya wa rasul, kalau kita membaca kisah beliau, maka tidaklah kita mendapati decak kagum terhadap diri beliau, dan dengan mempelajari sirah beliau akan memotivasi kita untuk beramal soleh tentunya. Ya. Maka kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas ya beliau, tahun kelahiran beliau ya. Kita akan buka sedikit pembahasan yang kemarin sekedar saja supaya fresh kembali bahwasanya beliau itu lahir kapan? 2 tahun setelah tahun gajah. Ya, berarti beliau itu lebih muda 2 tahun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ajibnya juga beliau ini wafat seumuran dengan umur kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat itu di usia 63 tahun, beliau berusia 61 tahun. Kemudian beliau menjabat menjadi khalifah itu 2 tahun lamanya. Nah, jadi ada kesamaan dari sisi usia beliau dengan usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Kemudian kita masuk dalam keutamaan atau keistimewaan daripada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemarin juga sudah kita sampaikan tentang bagaimana beliau mendapatkan liqab atau laqab dari As-Siddiq ini, tentang kisah ya
bagaimana beliau membenarkan peristiwa dimi'rajkannya beliau, ya, setelah di tahun itu adalah Amul Hazan. Ya, Amul Hazan ini artinya tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena orang-orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu Allah wafatkan. Di antaranya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ya. Kemudian Allah wafatkan juga paman beliau Abi Thalib, yang selama hidup beliau ini, paman Abi Thalib ini, beliau berusaha semaksimal mungkin, bahkan tidak kita dapati orang-orang menyakiti fisik Nabi ketika Abi Thalib ini masih hidup. Ya, bukti pembelaannya kepada anak saudaranya. Ya, karena kita tahu bersama Abi Thalib itu bersaudara dengan ayahnya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka perjuangannya Abi Thalib ini, ya, dari beliau kecil diasuh oleh Abi Thalib, ya, sampai beliau wafat. Maka di tahun ini tahun duka bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua orang penting di sekitar Nabi Allah wafatkan. Kemudian Allah hibur beliau dengan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Isra dan Mi'rajkan. Ya, diperjalankan beliau dari Makkah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Maka ketika pagi harinya Nabi termenung, ya, di sekitar Ka'bah. Kemudian orang-orang mengkhabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata mereka? Hallaka ila sahibika yaz'amu asra bihi lailah ila Baitul Maqdis. Kata mereka, apakah engkau mengetahui, ya Abu Bakar, kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Ya. Apakah engkau mengetahui, wahai Abu Bakar, temanmu, artinya mereka menyampaikan ini untuk mematahkan keimanan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Karena dulu tidak ada kendaraan tercepat adalah unta dan kuda. Tidak ada kendaraan yang tercepat selain itu. Ya. Jadi mereka menyampaikan ini untuk mematahkan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Au qala dzalik, apakah ia mengatakan seperti itu? Ya. Kata mereka yang menyampaikan berita ini, qala na'am. Qala na'am. Mereka mengatakan, iya, seperti itu. Ya. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? La in kana qala dzalik laqad sadaq. La in kana qala sad wa in kana qala dzalik laqad sadaq. Kata beliau, andai ia memang mengatakan seperti itu, maka seperti itu, maka benar. Ya. Atau mereka mengatakan dalam riwayat yang lain, apakah engkau mempercayai bahwa ia pergi semalam ke Baitul Maqdis di Palestina dan sudah kembali pada pagi harinya? Kata Abu Bakar, "Na'am, iya." Kata beliau, "La asaddaquhu fima huwa ab'adu min dzalik, asaddaquhu bi khabari samai fi ghadwati au rauha." Kata beliau radhiyallahu anhu, "Iya, bahkan aku membenarkannya yang lebih lagi dari itu. Aku percaya tentang wahyu yang turun pagi dan petang." Kalau masalah Isra Mi'raj itu belakangan. Bahkan beliau mempercayai ketika Rasulullah mengatakan, "Inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku Rasul Allah, utusan Allah kepada kalian. Tak sedikit pun keraguan terbersit bagi Abu Bakar As-Siddiq untuk mendustakan itu. Maka kita pelajari kemarin di pertemuan sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq
ketika didakwakan oleh Nabi, beliau langsung mengiyakan. Tidak ada lagi dialog sama sekali. Nah, ini keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Beliau langsung mengiyakan tanpa lagi memikirkan. Ya. Sami'na wa fikirna, kami dengar dan kami pikir-pikir. Tidak ada sama sekali. Nabi kita Abu Bakar As-Siddiq langsung mengiyakan. Inilah yang membuat salah satu kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu mulia di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Falidzalik summiya Abu Bakar As-Siddiq." Maka karena itulah Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Ya, yang membenarkan. Kemudian ikhwanil kiram wal akhwati al karimat rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkumul yaum sha'iman." Berarti suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya, dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini puasa? Ya, qala Abu Bakar, ana. Berkata Abu Bakar, saya ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala faman tabi'a minkumul yaum janazah. Kemudian Nabi kita SAW bersabda, siapa yang hari ini yang mengiringi jenazah, artinya mengantarkan ke kuburan. Qala Abu Bakar, ana. Berkata lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya ya Rasulullah, pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Qala faman at'ama minkumul yauma miskinan. Barang siapa yang hari ini yang memberi makan orang miskin. Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Berkata lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Qala, bersabda lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faman ada minkumul yauma maridan. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit. Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Lihat, dari banyak sahabat di hari itu, Abu Bakar As-Siddiq menjawab semua ini karena telah melakukan semua kebaikan ini. Apa kebaikan beliau tadi? Beliau puasa di hari itu. Di hari yang sama beliau mengiringi jenazah. Di hari yang sama beliau memberi makan orang miskin. Di hari yang sama beliau juga menjenguk orang yang sakit. Lantas kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'i illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul pada seseorang perkara ini yang kita sebutkan tadi, melainkan orang yang akan masuk surga. Ini kira-kira kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di hadapan kita, diberikan kalimat seperti ini, dan kita juga mengatakan saya Rasulullah, saya Rasulullah. Kira-kira bagaimana gembiranya kita? Ya, kira-kira bagaimana gembiranya kita? Ya. Dan inilah, ya, dari sekian banyak sahabat Nabi, cuma Abu Bakar radhiyallahu an yang menjawab semua ini, mengumpulkan kebaikan dalam satu hari. Ya, maka ini masya Allah keistimewaan dan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala radhiyallahu anhu. Kemudian di antara keutamaan beliau, bahwasanya beliau menggantikan Nabi menjadi imam ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit.
Ya, di saat di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, yang membuat beliau itu pingsan dan tidak bisa melanjutkan mengimami salat untuk kaum muslimin, maka kata beliau, muru Abu Bakar, ya, perintahkan Abu Bakar, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Bukankah ini sebuah keutamaan? Ini menjadi juga landasan bagi orang-orang setelah Nabi SAW wafat. La syak, tidak ada keraguan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti atau khalifah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat genting beliau menjadi imam, ya. Kemudian di lain kesempatan, ketika terjadi pertikaian di Kuba yang memaksakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus pergi ke Kuba untuk menyelesaikan pertikaian di antara orang-orang di Kuba, ya. Maka membuat Nabi kita menjadi terlambat salat, sehingga pada saat itu didapati Abu Bakar As-Siddiq telah berada di depan, ya. Karena melihat Nabi kita telah datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu mundur ke belakang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di depan, ya. Dan itu disaksikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, keutamaan yang sangat besar di mana Nabi masih berada di sekitar mereka, dan Nabi pun memberikan keutamaan fadilah kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami kaum muslimin pada saat itu. Ya, ini tidak didapatkan kepada sahabat yang lain. Tidak didapatkan kepada sahabat yang lain, ya. Maka banyak keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq ini, yang beliau itu apa ya? Selain diberikan, dianugerahi oleh Allah harta yang banyak, sehingga membuat beliau itu bisa membebaskan beberapa budak, ya. Di antaranya Bilal bin Abi Rabah yang membuat Abu Quhafa. Siapa Abu Quhafa? Ayah beliau, ya, yang nama asli beliau siapa? Utsman, ya, Utsman. Tapi lebih dikenal dengan kunyah beliau Abu Quhafa. Sampai mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya bunayya, wahai anakku, kenapa engkau hanya memerdekakan orang-orang lemah? Ya kan? Kenapa yang enggak kau merdekakan itu orang-orang yang kuat agar bisa menolongmu di kemudian hari?" Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Uridu, ya, aku menginginkan apa yang aku inginkan, ya. Ini uridu ma uridtu, aku menginginkan apa yang aku inginkan. Lihat bagaimana beliau, ya, tidak memilah-milah. Oh, ini orang kaya, budaknya konglomerat, kalau saya memerdekakan maka saya akan mendapatkan keuntungan dunia. Tidak, ya. Maka keutamaan ini tidak juga berada pada sahabat-sahabat yang lain, ya. Nah, kembali kita ke pembahasan selanjutnya. Di antara keutamaan beliau yang disebutkan di sini adalah tentang sedekah beliau paling bermanfaat. Ya, kita tahu bahwasanya di awal-awal Islam, ya, ketika Bilal bin Abi Rabah itu disiksa, ya, tidak ada daya dan upaya Nabi kita SAW untuk memerdekakan sahabat Bilal dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada daya dan upaya Nabi, karena beliau pada saat itu tidak memiliki dinar dan dirham yang banyak, ya. Maka di saat itu keluarlah harta daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka terkait dengan harta ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, "Ma nafa'ani malun qat." Tidak ada harta yang paling bermanfaat di sisiku
ma nafa'ani malun Abi Bakar, selain harta yang diinfakkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena infaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu menunjukkan tentang kelangsungan dakwah Islam sampai detik ini, sampai di malam hari ini. Coba kalau kita kilas balik, kalau sekiranya Bilal tidak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tentunya dengan ilham dari Allah, tentu tidak ada panggilan azan, karena Bilal yang melakukan itu. Kalau tidak ada usaha dari Abu Bakar As-Siddiq, ketika terjadi panceklik yang membuat orang ketika ada Allah perintahkan jihad pada hari itu, pada tahun itu, hari panceklik, ditanam kurma tidak tumbuh, susah. Kemudian tepatnya di bulan Ramadan, kemudian khusus pada tahun itu terjadi peperangan, Allah berikan syarat untuk ikut jihad. Orang yang boleh ikut jihad yang bisa memberikan sedekah. Jadi pada tahun sebelumnya atau peperangan sebelumnya boleh saja ikut perang tanpa memberikan sama sekali. Tapi pada tahun ini, ya, Allah kecualikan, Rasul kecualikan orang yang ikut berperang adalah orang yang bersamanya memiliki sedekah atau infak. Maka kita tahu bagaimana kisah heroiknya, dan ini dikisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hari ini adalah momen yang tepat untuk mendahului keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membawa separuh harta yang beliau miliki pada hari itu. Sehingga ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu ya Umar? Nisfu misluh, setengah seperti ini. Kemudian Ja'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang Abu Bakar As-Siddiq, bersamanya endahu malun, bersamanya harta, seluruhnya dia infakkan pada hari itu. Pada hari itu diinfakkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ditanya, dan ini cerita yang sangat ma'ruf, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya. Padahal kalau kita tahu bersama, adanya dua sahabat, yang mana dua sahabat ini ketika mereka berinfak harta seluruhnya itu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah sahabat Ka'ab bin Malik ketika taubatnya diterima oleh Allah dan Rasul, ketika beliau tidak ada uzur untuk tidak ikut perang, tahu-tahu beliau diboikot, dijauhi sampai datang ketetapan Allah. Kemudian berlalu masa, berlalu waktu, kemudian turun pengampunan bagi sahabat Ka'ab bin Malik yang membuat beliau bergembira, dan beliau ingin menginfakkan harta beliau, apa yang beliau miliki pada saat itu, tapi tidak dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di akhir-akhir hayat beliau ingin menginfakkan seluruh hartanya, dicegah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi ketika Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh harta yang ia miliki pada hari itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menahan sama sekali. Karena beliau tahu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini keutamaan beliau. Ini keutamaan beliau. Ya. Nah, kemudian juga tentang bagaimana keutamaan ini ya, dikisahkan sebagaimana kisah harta tadi, bagaimana Abdurrahman bin Auf juga, ya, dan pertikaiannya dengan, jadi sahabat itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, antara sahabat saja itu berbeda keutamaan mereka. Ya,
Sebagaimana pertikaian ada pernah terjadi, kita mengkisahkan ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya sahabat yang satu, bukan dalam arti untuk mencela mereka, tapi untuk mengkisahkan, menjadi pelajaran bagi kita. Terjadi pertikaian antara sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat awal, wasabiqun awwalun, orang-orang pertama yang disebutkan di dalam keumuman ayat At-Taubah ayat 100, dan itu masuk dalam sahabat Abdurrahman bin Auf, orang yang pertama masuk Islam, dan beliau Islamnya lewat dakwanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bertikai dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang beliau diberikan pujian atau diberikan gelar Saifullah. Apa Saifullah? Pedang Allah. Terjadi pertikaian, dan Nabi kita SAW membela sahabat Abdurrahman bin Auf. Ailah asbabul wurud, sebab turun hadis la tasubbu ashabi. Ya, jangan kalian cela sahabatku. Islamnya Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Khalid bin Walid itu berjarak 21 tahun. Ya. Karena Khalid bin Walid itu melewati 2 perang besar. Perang Badar, perang Uhud, dan di perang Uhud beliau menjadi jenderalnya, pemimpin perangnya. Yang menyerang para pasukan pemanah itu Khalid bin Walid, pemimpinnya radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka masuk Islamnya Khalid bin Walid itu pada tahun 8 Hijriah. Ya, berarti 13 tahun tambah 8 berarti 21 tahun jarak keislaman Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Lalu bagaimana dengan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq? Sebagaimana yang kita sebutkan di awal atau di kajian yang sebelumnya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh Utsman, oleh Abdurrahman bin Auf, ya, beberapa sahabat, ada 6 sahabat, ya. Yang 6 sahabat ini Nabi SAW, Zubair bin Awam fil jannah, Utsman fil jannah, ya. Dan 6 sahabat itu masuk Islam lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi selama hidup mereka melakukan amal soleh, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan pahala itu tanpa mengurangi kadar pahala yang didapatkan oleh sahabat ini tadi. Ini keutamaan. Ya. Maka ikhwani al-kiram wal akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masuk kita tentang keutamaan yang lain. Jadi hanya sumbangannya Abdurrahman bin Auf saja itu sangat mempengaruhi tentang keberlangsungan dakwah Nabi. Karena beliau salah satu, ya, pedagang yang sukses di zaman itu, dan beliau termasuk orang-orang pertama. Jadi orang yang berinfak di awal-awal Islam itu dibutuhkan oleh Nabi, oleh agama ini untuk keberlangsungan dakwah. Maka orang belakangan juga di kalangan sahabat itu berbeda-beda juga keutamaan mereka. Di saat orang-orang membutuhkan tenaga pasukan, datang orang-orang Ansor, sebagaimana kita kisahkan tentang peristiwa perang Badar di hari Ahad kemarin, bagaimana mereka yang dibawa oleh sahabat Sa'ad bin Mu'az, ya, pemimpin atau salah satu tokoh Ansor, ya, kami akan mengikuti apa yang engkau lakukan sekalipun engkau menceburkan diri ke air. Atau Sa'ad bin Ubadah mengatakan radhiyallahu an, kami tidak akan mengatakan sebagaimana orang-orang Bani Israel ketika diserukan untuk berperang. Kata Bani Israel? Izhab ma rabbuk, pergilah bersama Tuhanmu, sesungguhnya kami akan menunggumu di sini. Itu kata orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Tetapi yang kami lakukan, izhab ma rabbuk ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Rabbmu untuk berperang dan kami akan mengikutimu. Ya, dan ini keutamaan sahabat, baru sahabat Abdurrahman bin Auf, belum lagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan keutamaan hartanya. Ya, keutamaan hartanya. Maka ikhwani fillah, sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, kalau membahas tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak bisa 1-2 pertemuan.
Ya, tidak bisa satu pertemuan. Kita akan mengkaji dan melihat bagaimana membuat kita berdecak kagum tentang bagaimana keistimewaan yang terdapat pada diri sahabat yang mulia ini. Ya. Selanjutnya kita akan masuk tentang peran penting keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hijrah. Ini ya, ketika hijrah. Jadi proses hijrah itu, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, itu peran keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu sangat besar. Di mana kita akan lihat Abu Bakar As-Siddiq, peran beliau ketika hijrah itu adalah menyiapkan onta. Ya, peran beliau ketika hijrah Nabi, beliau menyiapkan kendaraan untuk hijrah kepada Nabi. Kemudian apa lagi? Beliau yang menemani Nabi di gua. Ya, di gua Tur. Kemudian beliau yang menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan. Ya. Dan ini tidak ditemani oleh sahabat-sahabat yang lain kecuali sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentang peristiwa ini Allah abadikan kisah mereka di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 40. Apa kata Allah? Ketika wa thaniyasnaini idhuma fil ghar, ketika berdua ada dalam gua Hira, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, idh yaqulu li sahibihi, maka berkatalah yang satu kepada saudaranya, kepada sahabatnya, berkatalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat yang lain disebutkan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mengkisahkan tentang peristiwa ketika beliau berada di dalam gua itu, bahwasanya beliau melihat ya langkah kaki orang-orang musyrikin yang mengejar Nabi kita dan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau melihat langkah kaki mereka. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sekiranya orang-orang musyrikin itu melihat ke bawah ke arah kaki mereka, maka tampaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa kata Nabi sallallahu? La tahzan, jangan bersedih hati. Sesungguhnya tidaklah engkau tahu bahwasanya dua orang di antaranya itu adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah sebagai penolong. Kalau sekiranya orang musyrikin melihat ke bawah, langsung ketemu, langsung dapat Nabi kita SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi peristiwa hijrah ini Allah abadikan. Betapa mulianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Disebutkan kisah hijrah itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini keutamaan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau. Kemudian yang menggembalakan kambing. Siapa yang menggembalakan kambing? Amir bin Fuhairah. Siapa ini? Salah seorang yang beliau merdekakan. Jadi Amir bin Fuhairah ini dulu budak yang Abu Bakar As-Siddiq merdekakan Amir bin Fuhairah, yang tugas utamanya mantan budak ini adalah mengembalakan kambing untuk menghapus jejak. Ya. Jadi setelah Nabi SAW pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq, jejak itu dihapus dengan menggembalakan kambing sahabat Ibnu Fuhairah ini, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian anak beliau Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Apa pekerjaan beliau? Apa andil beliau ketika hijrah? Siang hari beliau di Mekah, malam harinya beliau di gua, menjadi infotainment, mata-mata, ya, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya, dan yang lain-lain, dan tokoh-tokoh pentolan Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu dikabarkan kepada ayahnya dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di gua, ya. Kemudian siapa lagi yang menyiapkan makanan? Aisyah dan Asma
radhiyallahu anhuma wa arda. Dua putri Abu Bakar As-Siddiq, masih keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang mengikat makanan. Nah, ini kisahnya sangat heroik. Zatun Nitaqain, ya. Diberikan gelar oleh Nabi kita Zatun Nitaqain. Siapa beliau? Asma binti Abi Bakar. Yang mungkin kalau kita mengikat makanan, faham betul kita mengikat makanan. Kalau kita disuruhkan antar makanan ke sana, paling antar apa susahnya kita engkol motor. Tapi peran beliau ini yang membuat Islam berkembang sampai ke negeri kita ini. Hanya sebatas mengantarkan makanan. Jadi nitaqain ini adalah semacam tali atau pengikat perut untuk ketika orang untuk bekerja itu diangkat jubahnya itu untuk diikatkan ke pinggang supaya tidak mengganggu kerja. Jadi itu oleh Asma dilepas, diikatkan untuk dua bekal. Satu untuk ayahanda beliau, satu untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini peran walaupun sepele, tapi beliau Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma diberikan gelar oleh Nabi Zatun Nitaqain, pemilik dua ikatan. Ya. Maka antara satu dengan yang lainnya ini saling mengikat. Ya, memiliki andil. Mungkin kita bisa memberikan makanan kalau disuruh kita antar makanan ke sana. Ya kan bisa. Tapi peran ini yang menurut kita kecil. Bagaimana halangan, rintangan yang dilewati oleh Asma binti Abi Bakar untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda beliau. Nah, oleh karena itu ikhwani al-kiram wal akhawati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, masih banyak lagi keutamaan tentang kisah atau keutamaan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, tapi kita cukupkan kita cukupkan malam hari ini sampai ini, tapi akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang ketiga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.